Salam guru penggerak, perkenalkan nama saya Diputu Satya Patni, CPG Angkatan 11 SMP Negeri 1 Selamada, Kabupaten Tabanan. Pada kali ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Perbedaan pendidikan dan pengajaran. Pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sedangkan pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau kecakapan hidup anak secara lahir batin. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pendidikan adalah ruang untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya, orang lain, dan menjadi mandiri. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan, yang pertama, melihat nilai dari aspek kognitif saja. Kedua, ketuntasan materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Ketiga, transfer materi pembelajaran. Keempat, teacher center atau pembelajaran pusat pada guru. Kelima, murid sebagai objek pembelajaran. Enam, tuntas pembelajaran jika mencapai KKTP. 7. Kurang memperdulikan murid benar-benar paham atau belum. 8. Hanya meminta siswa menghafal materi tanpa memperhatikan mereka sudah paham atau belum. Terakhir 9. Sehingga saat nilai murid di bawah KKTP, saya sering mengeluh. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah pelajari modul 1.1? Setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran KHD, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan apa yang saya lakukan kurang tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, tidak hanya dari aspek kognitif saja, tapi dari aspek pembelajaran spiritual, budaya, sosial, afektif, dan psikomotor. Setelah mempelajari modul 1.1, saya mengerti seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, murid sebagai subjek pembelajaran, sehingga murid mendapatkan kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi. Saya mempelajari modul 1.1, saya menyadari seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, murid sebagai subjek pembelajaran, guru sebagai fasilitator pembelajaran. Guru harus ikhlas, penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati, harus mempelajari karakteristik murid, memberikan kesempatan murid untuk bertumbuh sesuai dengan kodratnya. Apa yang dapat saya terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain, yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sebagai metode student center atau pembelajaran berpusat pada murid. Yang kedua, menerapkan pembelajaran abad 21 yang lebih modern, berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaboratif sehingga anak mendapatkan kemerdekaannya dalam belajar. Yang ketiga, pembelajaran tidak lagi menuntut tetapi menuntun. Sebagai guru bimbingan konseling, meskipun tidak masuk kelas, yang dapat saya lakukan adalah menciptakan suasana konseling yang kondusif dan nyaman bagi konseli atau murid. Konseling fokus pada masalah konseli atau murid, menerima konseli atau murid apa adanya tanpa membedakan ras, suku, dan golongan. Berpikir positif terhadap masalah konseli, menerapkan layanan yang tepat sesuai kebutuhan konseli, menerapkan asas BK selama konseling. Asas BK sebagai berikut: kerahasiaan, kesukaleraan, keterbukaan, kemandirian, kegiatan, kedinamisan, keterpaduan, dan kenormatifan, keahlian, dan yang terakhir Tuturi Handayani. Akhir kata, kesimpulan, semua guru adalah pendidik yang menjadi panutan, memotivasi menuntun murid, pahlawan tanpa jasa yang bertugas menuntaskan pendidikan, mencerdaskan kehidupan generasi penerus bangsa sesuai potensinya, menjadi generasi penerus bangsa manusia yang seutuhnya sesuai kodratnya.
dan mampu bersaing dan berdaya guna di masa mendatang tanpa meninggalkan nilai-nilai positif yang dimiliki bangsa Indonesia. Demikian pemaparan saya kali ini. Terima kasih.